Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya Indomie Nurse Channel. Untuk kalian yang ada dimanapun berada, entah itu tenaga kesehatan ataupun yang lainnya yang suka dengan channel saya ucapkan terima kasih dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalasnya dengan memberikan limpahan rezeki, baik itu kesehatan ataupun dengan materi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cerita suka dukanya menjadi seorang perawat. Nah, apa sih enaknya jadi seorang perawat itu? Enaknya jadi seorang perawat itu, kita itu bisa berkarir ataupun berkembang di negara orang sesuai dengan profesi kita sebagai seorang tenaga kesehatan. Nah, kalau di negara kita itu disebut sebagai malaikat pencabut nyawa dan guru yang digadang-gadang sebagai pahlawan tanpa jasa, sedangkan kita digadang-gadang sebagai malaikat pencabut nyawa. Sebenarnya, kalau kita pahami ataupun kalau kita telusuri ataupun hayati dengan baik, tidak ada yang salah dengan pekerjaan kita ataupun dengan profesi kita masing-masing. Nah, yang salah itu kita yang suka mengeluh dengan pekerjaan ataupun dengan profesi kita yang sedang kita jalani. Sebagai guru, kadang kita mengeluh kalau guru itu dengan gaji yang sangat kecil ataupun dengan kehidupan yang ya seadanya. Padahal kalau kita pertimbangkan, nah enaknya jadi guru itu punya off yang ataupun punya hari libur yang teratur, tidak seperti kita. Jam tayang kita itu seperti wifi. Terkadang hari libur kita itu tidak tentu. Di saat kita libur kita dipanggil untuk merujuk pasien, ataupun di saat kita libur kita dipanggil di kerja karena ada perawat yang tidak masuk ataupun urusan emergensi yang lainnya. Sedangkan guru itu, enaknya ada di guru itu guys. Nah, guru itu pasti libur di hari Sabtu dan Minggu. Nah, kalau nggak ada, kalau tanggal merah guru itu libur. Kalau di hari Lebaran juga guru itu libur. Dan kalaupun ada hari-hari yang diperingati oleh negara manapun, guru itu pasti libur. Nah, sedangkan kita perawat enggak seperti itu. Perawat, polisi, tentara, kita itu dituntut kerja. Nah, karena apa? Karena instansi yang kita punya ataupun instansi pekerjaan kita itu mewajibkan kita itu untuk bekerja selama 24 jam. Sedangkan guru itu kerjanya kita nggak tahu berapa dalam sehari itu dituntut berapa jam untuk mengajar siswanya. Kita kan dituntut seandainya dalam satu shift itu kita dituntut kerja sebagai seorang perawat ataupun memberi tenaga kesehatan selama 8 jam. Maka walaupun kita keadaan sakit, walaupun kita keadaan tidak enak badan, walaupun itu tanggal merah, kita itu harus wajib datang dan memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat ataupun kepada pasien. Nah, itu enaknya jadi guru. Jadi, untuk kalian yang jadi guru, bersyukurlah. Karena kerjaan kalian itu jauh lebih ringan dibandingkan pekerjaan perawat. Nah, meskipun untuk guru-guru yang sukuan, itu masih digajinya di bawah UMR kayak gitu. Nah, kan kita mikirnya guru membagikan ilmu kepada masyarakat. Nah, kan dulu kita dituntut untuk ikhlas. Begitu juga dengan perawat yang masih sukuan. Tentu kita itu harus, namanya juga sukuan, sukarelawan. Jadi kita itu harus ikhlas. Nah, jadi kita tuh jangan selalu membanding-bandingkan pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain. Nah, dalam arti kita itu terkadang selalu melihat pelangi singgah di kepala orang, tapi kita tidak pernah menyadari kalau ada saatnya pelangi itu singgah di kepala kita sendiri. Oke guys. Nah, yang kedua, enaknya jadi perawat itu kalau kita pengen meningkatkan ekonomi ataupun kesejahteraan hidup kita, maka berkarirlah ke negeri orang. Saya jamin kalau kalian betah berlama-lama bekerja di negeri orang, ekonomi kalian itu bahkan terjamin. Yang intinya kalian itu harus sabar, tahan banting, dan tahan dibully.
Nah, namanya juga kalau kita pertama kali kerja di negara orang ataupun di instansi manapun, adalah istilah junior dan senior, adalah istilah dibully, namanya juga kita pegawai baru kan. Pasti jadi suruh-suruhan, jadi babu lah istilah bahasa kasarnya. Lah, tekuni aja guys. Nah, tidak semuanya itu, tidak selamanya kita itu bakal jadi babu mereka. Tidak selamanya kalau kita itu bakal jadi suruh-suruhan mereka. Ada kalanya kita itu, kalau kita bisa meningkatkan kualitas kerja kita, kalau kita bisa menunjukkan kepada mereka, kalau kita itu bisa meningkatkan kerja kita itu bagus, nah kita itu punya kualitas kerja yang bagus, nah suatu saat kita bakal naik peringkatnya dari junior jadi senior, bahkan kita bisa diberi kepercayaan menjadi seorang kepala ruangan ataupun kepala perawat dalam rumah sakit itu, kalau kita mampu menunjukkan kepada mereka kualitas kita, output kualitas pekerjaan kita, skill kita kepada mereka semuanya. Jadi kalian itu seandainya kerja di negeri orang, terus baru dibully aja seminggu sama senior, baru dibully aja sama negara orang, negara serokan ataupun negara manapun, nah mental kita kayak kerupuk melempem. Nah kita itu gak bakalan betah guys, dan akhir-akhirnya kita tuh bakal resign dan keluar. Kita mikirnya, ngapain kita kerja di sini, saya udah sakit hati, saya dibully habis-habisan, udahlah saya keluar aja, kayak gitu kan. Nah kita keluar padahal impian kita itu belum tercapai, target kita itu belum tercapai. Yang namanya kerja coy, dimanapun kita kerja, profesi apapun kita kerja, itu pasti ada yang namanya bully, pasti ada itu yang namanya bawahan disuruh-suruh sama atasan. Jadi agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, yang pertama itu harus sabar dan tahan banting. Jangan lupa berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau dibentengi dengan doa, insya Allah kita tuh bakal ditolong ataupun dimudahkan segala kesulitan yang kita hadapi dimanapun kita berada. Oke? Nah, jadi untuk kalian sebagai tenaga kesehatan yang punya cita-cita ataupun pengen meningkatkan kualitas ekonomi kalian, kalau di negara Indonesia tidak bisa berkembang dengan gaji yang segitu-gitu doang, nah jangan takut untuk berkembang di negeri orang kayak Jepang, Kuwait, Qatar, ataupun Amerika, Kanada, dimanapun. Nah, tenaga kesehatan itu terwelcome coy. Banyak yang membutuhkan perawat. Yang penting kita itu punya skill, satu skill bahasa Inggris, dua skill keperawatan kita. Dan kita itu punya ijazah, example registered nurse ataupun RN. Nah, seperti itu. Kalian itu jangan takut berkembang. Yang penting kita tuh punya skill bahasa, punya skill keperawatan. Kalau kita punya skill itu, dua skill itu, nah kita tuh gampang kerja di mana aja. Nah, dengan tawaran gaji yang mungkin 5 kali lipat dari gaji negara NKRI kita. Contohnya, seandainya di gaji, berapa sih gaji pegawai negeri perawat? Mungkin 10 juta atau 15 juta. Nah, di sini tuh coy, gaji pertama perawat di negeri onta saya bilang, pertama kali saya kerja di sini 2008. Nah, tawaran gaji saya itu pertama kali kerja sekitar 12 juta. Nah, sampai saya itu sekarang 2003 ya. Alhamdulillah saya bisa mencapai gaji itu sekitar 35 juta kalau dirupiahkan. Nah, gaji 35 juta itu coy, itu bersih. Kita itu dapat makan 3 kali, dapat tempat tinggal, dan kita itu nggak usah mikirin bayar listrik, kita itu nggak usah mikirin bayar pam air ataupun segalanya. Jadi kita itu dikasih tempat tinggal dan dikasih makan selama 3 kali sehari. Itu sama dengan kopi ada teh, ada susu, dan ada gula, ada di situ. Jadi kalau kita bisa ngirit, nah kita itu bisa, maksudnya ngirit diri kita, ngontrol hawa nafsu kita terhadap ya keindahan dunia coy, seperti beli yang mahal-mahal kayak HP yang mahal, jam tangan yang mahal, baju mahal, tas bermerek, sepatu bermerek. Nah kita itu bisa coy, dalam 1 tahun itu kita bisa ngumpulin uang mungkin 100 juta ataupun 250 juta kalau kita itu irit.
Nah, kalau kita itu yang ya yang boros-boros, mungkin dalam 1 tahun kita cuma bisa ngumpulin 60 juta ataupun ya mungkin 100 juta kayak gitu. Nah, coba aja kalian bayangkan kan, 1 bulan itu 35 juta. Kalau kalian bisa menghabiskan cuma 5 juta di sini, ya kan masih kan punya simpanan 25 juta. Dikalikan coy selama 12 bulan kalau kalian irit. Tidak belanja ke sana ke sini, shopping online dan lain sebagainya. Nah, coba kalau kalian kalikan selama 12 bulan. Nah, itu enaknya kerja di luar negeri coy. Kak Lala dibanding kerja di negeri kita sendiri. Terutama kan ya, kita tahulah di Indonesia kan yang namanya perawat itu kayak dianaktirikan kata orang. Nah, makanya itu Pak Jokowi tolonglah ditingkatkan itu apa sih kehidupan perawat lah dengan menaikkan gaji yang setidaknya tingkatkan dengan setara dengan UMR. Kasihan lah itu perawat-perawat di Indonesia kan kurus-kurus karena kurang suntikan dana. Jadi ya Pak Jokowi tolonglah tingkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan karena mereka itu garda terdepan. Nah, sehatnya Indonesia itu tergantung daripada tenaga kesehatannya. Kalau tenaga kesehatannya bisa memberikan kesehatan yang baik, tentu masyarakatnya akan sehat. Right? Nah, seperti itu. Oleh karena itu, untuk kalian yang masih mau merintis karir, pertama, cari pengalaman dulu di Indonesia untuk meningkatkan skill keperawatan kita. Cari pengalaman maksimal 2 tahun. Nah, dalam cari pengalaman itu, walaupun kalian cuma masuk one, no, cuma diterima gaji ya seperti 300.000, 500.000 buat bensin atau makan doang, bersabarlah. Nah, dalam proses itu, kalian mencari skill yang lain. Maksudnya, di samping mencari skill, di samping melatih skill tenaga kesehatan kita sebagai tenaga kesehatan, skill berbahasa kita itu kita latih juga. Supaya saat kita udah mencapai 2 tahun itu, kita dapat skill keperawatan kita juga skill bahasa kita udah dapat. Nah, ketika ada lowongan kerja, entah itu di Kuwait, entah itu di Qatar, entah itu di Amerika, entah itu di Jerman, entah itu di Kanada, entah itu di Australia, ataupun di Saudi Arabia, kalian daftar. Nah, kalian daftar ke PT, kalian ikutan tes. Nah, di situ kalau sudah berhasil, kalian bisa terbang. Nah, di negara orang, kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris dan kita punya skill keperawatan, kita tuh nggak bakal kesusahan coy. Kita itu nggak bakal kesusahan dan kita itu nggak bakal kesulitan kerja di negara manapun. Yang penting kita itu punya skill keperawatan, punya skill bahasa. Nah, kita itu nggak bakal kesulitan dimanapun kita bekerja. Oke, jadi kalian jangan takut. Terkecuali kalian hanya nekat doang. Kalian tidak punya skill bahasa, kalian punya skill keperawatan, kalian nekat keluar ke luar negeri. Nah, kita itu bakal di sini bakal kayak ikan di lautan. Nah, kita tuh nggak tahu mau berenang kemana karena kita itu nggak bisa berkomunikasi dengan sesama tenaga kesehatan yang bekerja di sini. Oke? Nah, itu yang saya mau bagikan untuk kalian yang pengen merintis karir di negeri orang dan pengen meningkatkan ekonomi kalian untuk keluarga kalian. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like dan di subscribe-nya guys, oke? Salam sehat untuk semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.